terkait tertangkapnya honorer kita di Kabupaten Bengkalis nyabu di kantor. Kabupaten Bengkalis ini kan dapat stigma ini. Ini loh pintu masuk narkoba. Sebagai kota granat, gimana nih melihat hal ini gitu? Selamat malam, sahabat Republik Literasi. Ketemu lagi. Kesempatan hari ini kita akan bincang-bincang dengan salah satu ketua granat yang ada di Kabupaten Bengkalis. Untuk lebih tahu, lebih lanjut bagaimana dan apa itu granat, kita akan korek terus nih. Apa aja kinerja, apa aja fungsi dan tujuannya adanya granat di Kabupaten Bengkalis. Oke, selamat malam Bro Diki. Selamat malam, kebetulan suatu kehormatan, suatu kebanggaan sama saya nih diundang. Beliau pun ketua alumni saya. Jadi saya suatu kehormatan juga nih diundang sama Bro Bambang. Oke. Di situasi yang adem-adem ini kan. Pokoknya thank you atas undangannya. Silakan kalau mau kita bongkar-bongkaran boleh. Mau enjoy-enjoy boleh. Untuk lebih ini kita boleh buka masker nih kita. Yuk, awak manggil ketua aja ya. Boleh, siap. Oke. Jadi kebetulan kita satu alumni SMA 2 dan satu angkatan ya, Bro. Siap. Sekarang luar biasa jadi ketua granat. Kenapa bisa ini bergabung di granat dan jadi ketua di Kabupaten Bengkalis? Gimana ceritanya, ketua? Saya panggil ketua juga nih sama beliau karena beliau ketua alumni saya nih kan. Jadi harus panggil ketua juga. Iya. Jadi ketua alumni juga kan. Jadi seperti yang Bro bilang, bagaimana saya bisa terjun ke granat. Iya. Jadi saya terpanggil untuk terjun ke granat ini pada saat itu 2000 berapa ya? 2000 sekarang 2021 gitu. 2018. Saya ada giat di suatu organisasi, saya diundang di provinsi. Terus saya ketemu sama waktu itu ketua DPD Granat Provinsi Riau. Saya ditawarin, bro, mau nggak jadi ketua Granat Kabupaten Bengkalis? Iya. Saya bilang, apa ini Granat, saya pikir kan. Iya. Saya tidak terima ketua kan. Jadi saya balik lagi 2019 kami ketemu lagi. Iya. Ada giat juga di Inhu. Saya ketemu lagi dengan beliau, Pak Freddy waktu itu. Saya ketemu, saya ditawarin lagi nih. Saya ditawarin lagi, bro, mau nggak jadi ketua granat? Jadi dalam hati saya, granat Gerakan Nasional Anti Narkotika. Jadi saya terpanggil ketua kan. Kenapa saya merasa terpanggil? Karena musuh kita pertama dan musuh milenial kita yang pertama ini narkoba. Siap. Makanya saya terpanggil dan saya teringat, kumpulkan 10 pemuda sama saya, akan saya goncangkan dunia. Kata Bung Karno. Kata Bung Karno gitu. Jadi kalau kata saya, bagaimana saya mau mengumpulkan 10 pemuda itu, wahai presidenku, sementara otaknya sudah dirasuki narkoba. Saya tidak mau. Jangan tanyakan apa yang negara beri sama kamu. Jadi tanyakan apa yang kau beri sama negara. Jadi saya nggak bisa memberikan apa-apa, ketua. Di granat inilah saya bisa berkontribusi untuk milenial, adik-adik, teman-teman milenial, kawan-kawan milenial. Dengan cara di granat ini saya bisa, setidaknya saya bisa memperkecil ruang gerak narkotika terutama di Kabupaten Bengkalis. Mungkin itu ketua. Jadi waktu ditawarin 2018, ketemu lagi 2019, itu dengan posisi ketua atau masih mengajak biasa aja ketua Diki waktu itu sama ketua Freddy ya? Iya. Beliau langsung tawarkan sama saya. Jika si bro mau, langsung pegang handle
untuk ketua DPC-nya. Jadi karena saya terpanggil sebagai ketua, saya bukan memandang ketuanya. Saya mau bagaimana kita mau maju. Sementara milenial ini otaknya sudah diracuni dengan narkoba, ketua kan. Nah, oleh saya terpanggil. Saya baca ini apa granat, kayaknya cocok. Maka saya mau terjun. Tanpa ragu-ragu, saya telepon ketua provinsi. Oke Pak Ketua, saya mau. Jadi kalau kita bicara tupoksinya Granat setelah Ketua Diki menjabat jadi Ketua Granat Kabupaten Bengkalis, apa aja nih tugas pokok dan fungsinya Granat di Kabupaten Bengkalis? Tugas dan pokok fungsi, ini udah semakin dalam nih Ketua pertanyaannya nih kan. Berarti ini sudah makin dalam nih. Jadi tugas tupoksi kita tidak lepas, tidak lari juga dari ADART kita, Ketua. ADART itu kita lebih mengarah ke P4GN, penyuluhan, tindakan preventif, P4GN, sosialisasi ke instansi-instansi, ke sekolah-sekolah, ke segala pihak, dengan berkoordinasi dengan TNI, Polri, Forkopimda, dan UPIKA. Jadi kita lebih mengarah ke P4GN, Ketua. Kalau kewenangan, kalau bicara kewenangan Granat selain P4GN tadi, kewenangan Granat untuk Kabupaten Bengkalis apa aja gitu, Ketua Diki? Nah, makin panas nih, makin lama makin panas nih. Saya tahu nih kalau ketua saya ini soft, nanti jadi makin runcing nanti nih. Nggak, biar masyarakat paham bahwa di Kabupaten Bengkalis ada Granat dan ketuanya Bro Diki gitu. Jadi apa tadi kewenangan kita Granat di Kabupaten Bengkalis? Di sini perlu saya sampaikan juga Ketua, mungkin melalui acara kita ini, bahwa kewenangan Granat tidak terlepas dari ART kita hanya untuk penyuluhan, sosialisasi. Kita tidak berhak untuk melakukan penindakan. Tidak ada penindakan. Tapi kalau kita memang pure di bawah BNN. Tapi ketika nanti BNN dan Polri, dalam arti kata Polri di bawah di Sat Narkoba mau melibatkan kita sedang melakukan 21 atau razia, kita boleh. Tapi kita hanya mendampingi, tidak boleh melakukan penindakan atau penangkapan. Dan saya mau meluruskan juga di sini, mungkin nanti banyak yang nonton, masyarakat Kabupaten Bengkalis, Granat itu bukan, dalam bahasa kampungnya apa sekarang nih, mata-mata, tukang kibus, atau tidak. Di sini Granat hadir untuk penyuluhan, sosialisasi, merangkul semuanya, semua segala pihak. Dibantu dengan dibarengi dengan tadi Forkopimda kita, UPIKA, TNI, Polri, dari RT, RW, kelurahan gitu. Selain program penyuluhan, sosialisasi tadi Ketua, program apa yang akan dikejar semasa pimpinan dari Diki ke depannya? Berapa tahun kalau kita di Granat? 5 tahun. Program apa yang akan dikejar dulu nih? Saya akan mengejar program, mungkin dalam waktu dekat ini saya sudah berkoordinasi dengan kepala BNN kita, kebetulan baru Ketua, Pak Robinson Siregar. Saya akan melakukan kegiatan penyuluhan di kalangan ASN. Dan saya sudah sounding ke Ibu Bupati kita, Wakil Bupati, Kapolres, Dandim, Forkopimda, intinya support 100%. Jadi saya mau lakukan ini ke dinas ASN kita terkait tertangkapnya honorer kita di Kabupaten Bengkalis nyabu di kantor. Saya nggak perlu sebutkan instansi mana kan? Nah, jadi saya itu dalam waktu dekat ini berkoordinasi dengan BNN provinsi gitu. Berarti itu yang akan kita kejar. Sasaran kedepannya ASN di Kabupaten Bengkalis kita. Kalau Ketua Diki melihat kasus narkoba di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Bengkalis, kayak mana nih Ketua Granat melihatnya kondisi saat ini? Kalau Bro Bambang bertanya sama saya tuh, kalau bisa menangis, malam ini saya menangis. Saya pernah kunjungan ke lapas
Kabupaten Bengkalis, waktu itu masih Pak Edi, Kalapas kita, mungkin sekarang masih Pak Edi juga. 89% isi lapas Bengkalis itu Ketua, kasusnya narkoba. 89%. 89% isi lapas itu kasusnya narkoba. Nah, mungkin sekitar 75% atau 70% itu isinya mungkin orang duri, mungkin. Nah, berarti di sini kan kita punya PR yang besar. Mana kontribusi kita? Begini Ketua. Sekarang orang awam taunya ketika masyarakat ini memakai, ada orang pakai narkoba tangkap, ada orang pakai narkoba tangkap. Sebenarnya kalau kita ikuti ada peraturan-aturannya Ketua. Kenapa saya bilang begitu? Kalau dia hanya pemakai, di bawah ada kadar-kadarnya, itu ada dia yang bisa direhab. Nah, ketika dia hanya memakai yang kita bilang kategorikan tadi di bawah standarnya, di bawah kalau nggak saya di bawah 0,5 lah, itu dia bisa direhab. Nah, apa PR-nya ketika beliau direhab ini? Kekurangan kita Ketua. Nah, kekurangan kita ada. Nah, yang pertama, Bengkalis belum ada rumah rehab. Tapi dalam waktu dekat ini saya sudah berkoordinasi dengan Ibu Bupati kita. Mungkin beliau waktu itu saya berkoordinasi Ketua, beliau akan membangun, ada tanahnya di Jalan Lingkar. Mudah-mudahan sama-sama kita doakan, mudah-mudahan Ibu Bupati kita sehat-sehat, bisa kita support, kita bantu tercapai, dan Bengkalis punya rumah rehab. Jadi kalau misalnya Bengkalis tidak punya rumah rehab, itu nggak bisa dipinjamkan atau ke tempat lain dulu Ketua? Bisa Ketua. Bisa ya? Berkoordinasi dengan dinas sosial. Dinas sosial akan lempar itu ke Rohil. Bisa berarti ya? Bisa. Selagi kita tahap membangun akan menyiapkan rumah rehab. Tapi kan alangkah indahnya kalau Bengkalis itu punya rumah rehab Ketua. Kalau yang tadi Ketua Diki bilang, kalau di lapas 89% kasus narkoba, itu tuh kalau bisa dipetakan nggak? Kalau dari umur, banyakan mana? Generasi mudakah yang dari 90% tadi, atau sudah tahap umur yang berapa kalau bisa kita petakan? Dahsyat pertanyaan Ketua nih. Bagus. Milenial rata-rata Ketua. Kenapa saya bilang milenial? Karena milenial ini yang paling gampang otaknya dicuci. Rata-rata itu di bawah 30-an ke bawah. Umur yang di... Iya. Kenapa saya bilang begitu? Karena milenial sekarang ini Ketua kan rata-rata anak-anak semua kan udah punya Android nih. Iya. Udah punya Android. Nah, Android ini kan untuk mengoperasional tentu harus ada paket kan. Iya. Nah, kita tahu sekarang ini ada sudah beredar yang di luar-luar 10.000. Istilahnya paketan 10.000. Sampai kecil, ada gitu Ketua. 10.000. Nah, jadi anak sekolah ini kan kalau paket habis kan lebih gampang kita lu mau jual nggak biar ada beli paket. 10.000 kalau 10 bungkus aja terjual sudah 100 Ketua. 100 sudah bisa beli paket. Makanya sekarang pengedar itu menyerangnya milenial. Dan salah satu yang paling abstrak, yang paling besar memang finansial gitu ya kan. Finansial, satu lagi sumber daya manusianya. Jadi bisa dibilang Ketua, maaf saya potong Ketua, milenial ini yang terjerumus itu bisa dibilang dengan faktor ekonomi juga. Bisa jadi gitu. Bisa jadi ya. Bisa jadi faktor ekonomi, bisa jadi faktor keluarga, bisa jadi faktor lingkungan. Jadi kalau sudah tahu kita nih Ketua, milenial jadi sasaran untuk peredaran narkoba. Selain tadi penyuluhan apa lagi nih yang kan berarti kan tidak bisa dengan penyuluhan aja Ketua. Ya. Gebrakan besar untuk milenial kita. Nah, supaya milenial kita ini Ketua tidak sempat berpikiran dan berhubungan dengan narkoba ini, maka
kita buat kegiatan-kegiatan hal yang positif. Saya buat kegiatan-kegiatan hal yang positif. Contohnya apa ketua? Saya buat ada lomba nyanyi. Ini sama kan? Saya dulu satu band sama ketua nih. Satu band kami satu waktu itu SMP. Nah, SMP, SMA. Nah, jadi saya buat ketua. Saya buat kegiatan-kegiatan yang positif karena kita orang seni. Saya buat ada lomba nyanyi, ada lomba puisi, ada lomba nari. Jadi milenial itu kita rangkul gitu. Kita rangkul dan di situ kita buat mereka biar bisa berkreasi. Setidaknya mereka akan menyampaikan informasi-informasi ini. Ayo dong kita ke sana, Granat ada buat lomba nyanyi. Ayo dong ke sana lomba puisi gitu. Kalau di Kabupaten Bengkalis nih, Bro Diki, berapa orang yang terlibat ataupun yang ikut di struktural Granat untuk di Kabupaten Bengkalis? Untuk struktur organisasi kita sekitar ada 21 orang gitu. Itu untuk Kabupaten Bengkalis. Ya, itu apakah ada setiap kecamatan ada dipecah lagi atau itu menginduk di Kabupaten Bengkalis saja? Aduh, dahsyat nih pertanyaan ketua aku nih. Itu pertanyaan yang saya tunggu ketua. Saya tidak mau melangkah terlalu jauh dan percaya kepada manusia 100%, saya tidak mau. Mengapa saya tidak mau mengembangkan sayap-sayap ini ketua? Karena ini riskan. Kenapa saya bilang riskan? Iya. Jangan nanti berlindung di bawah payung Granat. Iya. Jangan beliau Granat, nggak taunya beliau distributor juga. Sudah ada ketua. Sudah ada kejadian? Sudah ada. Kita nggak perlu sebutkan organisasinya, ormasnya. Sudah ada. Makanya kalau tidak dari hati yang datang ke kantor kita, saya nggak mau ketua. Kemarin sudah ada minta Bengkalis mana ya? Bandar Laksmana sudah ada minta pinggir sama Batsol. Iya. Tapi mintanya by lisan. Saya bilang saya tidak mau. Biarkan saya dengan teman-teman berjalan. Nah, saya takut itu tadi ketua. Jangan nanti saya buka PAC. Saya bukan mau menyalahkan ketua ya. Iya. Saya buka PAC, jangan nanti berlindung di bawah Granat. Iya, Granat ya. Sementara tugasnya Granat untuk memberi pencerahan, jangan ada narkoba atau penggunaan. Nggak taunya nanti beliau jadi distributor di situ kan. Nah, itu salah satu contohnya. Lebih bagus biar sikit tapi jalan. Iya. Koordinasi kita dengan pihak kepolisian otomatis, tentu dengan pihak Restik ya. Siap. Dengan BNN ataupun BNNP. Iya. Sejauh ini udah gimana koordinasi kita Granat Kabupaten Bengkalis dengan pihak-pihak terkait? Sejauh ini ketua, kalau kita koordinasi kita dengan kepolisian, berhubung kita karena Bengkalis, kita berkoordinasi terus dengan Sat Narkoba Polres Bengkalis. Iya. Waktu itu Pak Kasatnya Pak Tony Armando, tanpa terlepas dari monitoring Kapolres kita. Yeah. Nah, sama TNI gitu juga, Pak Dandim, Pak Danramil, sama Pak Kapolsek, kita berkoordinasi terus ketua. Ketika ada penangkapan dengan teman-teman media pun juga gitu juga ketua, kan? Ada penangkapan mereka share. Jadi kita bisa buat grafiknya, bahwasannya meningkatkah pengedar atau pemakai di Bengkalis ini ketua. Dengan BNN kita berkoordinasi juga, dimonitoring sama DPD kita. Bahwasanya kita berkoordinasi dengan BNN. Kenapa saya bilang begitu? Karena setiap ada rakor kita diundang sama BNN Granat ini. Iya. Jadi kita tetap berkoordinasi sama BNN karena Granat ketua pure di bawah BNN kita semuanya. Iya. Berarti yang 20 orang anggota Brodiki ini sudah sampai ya nama-namanya ke BNN. Ini ya, ini memang orang Granat. Sudah. Ini mungkin jangan sampai ada yang ngaku-ngaku Granat. Berarti identitasnya sudah jelas sudah. Ya. Makanya ketika saya buka ini ketua, saya lapor ke provinsi, ke BNN. Nah, itu BNN langsung bilang, kamu mau buka ini, kalian udah bersih belum? Oh, digituin dulu ya? Kalian udah bersih, dan kalian tahu nggak Granat? Tahu nggak? Kalian udah bersih nggak? Jangan kalian buka ini, nanti kalian ketika ada
sidak mendadak, cek urin, katanya kalian apa? Positif, kan? Makanya saya bilang sama teman-teman, jika mau berkontribusi bersihkan dulu diri kita. Walaupun nobody is perfect lah ketua, tidak ada yang sempurna ya kan. Tapi kita kan belajar terus. Makanya kita berkoordinasi terus sama BNN ketua. Kita tidak menginginkan yang seperti saya tanyakan ini, Ketua Diki. Siap. Di antara 20 yang ikut bergabung di Granat Kabupaten Bengkalis, maaf nih. Siap. Apabila nanti suatu saat tahu-taunya ikut juga yang menggunakan. Siap. Sanksi apa yang akan diinikan ke oknum anggota tadi? Saya yang akan membawa, ketua. Saya akan membawa ke teman-teman polisi dan saya akan malahan saya ikut memberatkan jika ada ketua. Nah, tapi ketua, Granat ini ada wadah juga ketua. Ada wadah untuk tempat konseling, koordinasi, ada wadah. Dan kebetulan kantor kita di Duri ketua. Di Jalan Stadion, dan ada wadah. Silakan, kita ada kuasa hukum. Di Granat ini ada kuasa hukum juga ketua. Dia ada Porkopimda udah jelas sebagai pembina. Kita ada penasehat, ada kuasa hukum. Kuasa hukum ini gunanya apa? Ya gunanya tadi ketua. Ketika ada yang mau bertanya atau komunikasi atau minta bantuan sama kita, tanda kutip, bantuannya mau konseling. Karena gini, yang seperti saya bilang tadi ketua, ada orang memakai, dia hanya pemakai yang kelas kecil. Kita kan tahu, orang awam ini kan tahu, tangkap. Nah, sebenarnya kan dia ada. Karena gini ketua, hukum di Indonesia ini ketua tidak akan jerah karena kita orang Indonesia ini udah bebal. Dia ketangkap, dia masuk sel, dia belum jerah ketua, dia keluar, dia ulang lagi. Ada. Apa upaya-upaya kita untuk menyelesaikan ini? Kan tidak semua orang yang bersalah itu harus kita hukum ketua. Kita lakukan pendekatan karena kita buatlah rumah rehab, kita lakukan pendekatan. Nah, di rumah rehab itu nanti sebenarnya yang paling jitu itu di rumah rehab itu ketua. Di rumah rehab itu nanti kita perdayakan semua teman-teman, kita rekrut. Disitulah kita ajari si pemakai tadi, kita ajari, kita buat beliau keterampilan-keterampilan. Nah, yang kuasa hukum tadi akan menerangkan ini yang bisa dibantu, ini yang bisa kita, ini yang bisa masuk rumah rehab, ini yang bisa kita kasih apa hukum ini. Nah, jadi kita ada penasihat hukum gitu. Jadi itulah menyambung penjelasan Bro Diki, itu yang mau kita tanyain juga. Apabila masyarakat butuh informasi dan ingin mengadukan, misalnya ada dari sana keluarga dia yang ketangkap, tapi misalnya dengan BB yang minim, itu mereka bisa langsung datang ke Granat untuk misalnya pendampingan mencari tahu apakah keluarga mereka bisa direhab. Itu bisa langsung. Bisa ketua. Silakan ketua datang. Silakan datang ke kantor Granat di Jalan Stadion masuk. Silakan datang. Kalau mau melakukan pendampingan, mau tanya jawab atau sharing bisa ketua. Ketika misalnya saudaranya ada yang masuk nih, mereka mau tanya-tanya, nanti saya akan koordinasi dengan kuasa hukum kita. Nah, kuasa hukum kita saya panggil, kita bisa koordinasi di situ gitu. Karena kan seperti yang saya bilang tadi gitu, orang awam nih ketika ada orang pakai dia tangkap. Oh, dia pemakai, tangkap. Sebenarnya kalau mereka tahu, ada kadar-kadarnya ketua. Ya kan? Ada kadar yang mana beliau bisa ditangkap, yang mana beliau bisa kita rehab dengan pendampingan, yang mana dia di bawah umur gitu kan. Ada di bawah umur makai. Nah, kita kasih pendamping ya kan untuk proses hukumnya. Konteksnya bukan kita mau membela pemakai. Tidak. Nah, kita lakukan pendampingan. Tapi kan begini juga Bro Diki, mungkin masyarakat selama ini bingung, mereka harus mengadu kemana gitu kan. Kalau tidak ada misalnya pencerahan atau informasi ke publik seperti ini juga mereka akan bingung. Ini keluarganya bisa direhab nggak? Bagaimana jalan keluarnya direhab? Tentu dengan adanya Granat akan bisa membantu masyarakat dan pencerahan. Yang mau kita iniin selain apa? Selain menunggu informasi dari masyarakat datang ke kantor. Apa yang akan kita kejar nih? Karena ini masyarakat banyak yang awam loh Ketua, masalah narkoba ini.
Makanya kita bilang ketua, kita sudah buat sharing kita ke sosmed, kita bilang bahwasannya granat itu ada di Kabupaten Bengkalis. Iya. Nah, mungkin kebanyakan masyarakat sekarang ini ketika ketangkap takut. Ya. Takut. Benar. Maka saya bilang ketika ketangkap takut. Nah, oke, narkoba ini memang tidak ada kata ampun gitu. Iya. Tidak ada kata ampun. Baik itu dari kalangan TNI, Polri, masyarakat umum, tidak ada kata ampun. Contohnya sudah ada ketua kan. Iya. Maka saya bilang tidak ada yang sempurna. Saya nggak usah sebut instansi atau apa. Iya. Kan? Ada yang ketangkap juga, ya kan. Nah, makanya untuk saat ini, jadi jika ada saudara atau teman-teman kita yang ketangkap atau bermasalah dengan narkoba, kita open aja gitu. Silakan mau konseling sama kita. Dalam konteksnya kita bukan membela, kita bukan mau membacking, tidak. Silakan mau konseling, karena seperti yang kita bilang tadi, ketua kan awam, kita orang awam nih nggak tahu. Iya. Ketika nanti anaknya di bawah umur, makanya kan itu kan butuh penanganan khusus. Iya. Jadi itu sih intinya kalau dari kami Granat. Berapa 1 bulan ke belakang kalau nggak salah kita itu Polda Riau luar biasa penangkapan narkoba, hampir kalau nggak salah 181 kilo ya kita. Lebih kurang 189 atau 181 kilo. Iya. Itu ada beberapa lokasi, termasuk juga Bengkalis nyumbang tuh. Bengkalis kalau nggak salah ada 2 kali nyumbang ini. Itu kan prestasi yang luar biasa. Dahsyat itu. Dan Kapolda kita juga Pak Irjen Pol Agung Setia kan, itu luar biasa nih penekanannya terhadap narkoba. Yang mau kita tanya ke Bro, ini kan Kabupaten Bengkalis ini kan dapat stigma ini. Ini loh pintu masuk narkoba. Sebagai kota Granat, gimana nih melihat hal ini gitu? Saya udah pernah komunikasi dengan Pak Kasat Narkoba kita. Beliau apresiasi sih. Maksudnya kita jangan lemah. Jangan beranggapan Bengkalis ini sepele. Iya. Nah, narkoba bukan tugas polisi, bukan tugas Granat, bukan tugas instansi yang terkait. Narkoba ini tugas kita semua. Nah, ketika ada informasi-informasi yang begitu, ya silakan laporkan sama kepolisian, sama kita juga bisa, sama instansi terkait gitu. Laporkan, karena Bengkalis ini seperti yang Ketua bilang tadi, Bengkalis ini apa? Saya bilang aneh, tapi dahsyat. Yang Ketua kan? Iya, benar. Kemarin baru ada terungkap itu kan? Iya. Dahsyat, makanya saya bilang jangan anggap fenomenal lah, saya bilang Bengkalis ini. Iya. Jadi makanya saya bilang bukan tugas Granat, bukan tugas teman-teman media, bukan tugas instansi terkait TNI Polri, ini tugas kita sama-sama. Nah, ketika ada mencurigakan, silakan laporkan. Polisi kan ada pusat laporannya juga, Ketua. Kan? Saya rasa kalau untuk melaporkan itu pasti dirahasiakan lah untuk pihak identitas pelapor gitu, Ketua. Jadi itu caranya kita tidak bisa membasmi 100%, setidaknya kita bisa memperkecil memperkecil peredaran itu. Bisa kebayang kan Ketua Diki, kalau 180 itu beredar ke masyarakat, berapa banyak manusia yang teracuni itu dengan narkoba, kan begitu tuh. Terus kita mau ini, jadi kalau misalnya ada nih masyarakat nih Ketua Diki, dia misalnya takut nih melapor ke pihak kepolisian bahwa ada sanak saudaranya yang pemakai, mereka bisa lapor ke Granat? Bisa. Silakan lapor, bisa. Bisa ya? Kita tampung Ketua. Ketua, untuk sekarang narkoba ini Ketua, tidak anak-anak, tidak anak laki-laki, tidak emak-emak pun ikut mengedarkan Ketua. Kalau memang nanti teman-teman media mau, biasa teman-teman media udah pernah lah ya. Kan? Ibu-ibu pun ikut mengedarkan. Ibu-ibu, dan narkoba ini sudah masuk ke desa-desa Ketua. Sudah menghantam desa. Jadi kalau udah gitu benteng kita apa lagi nih Ketua? Nah, makanya saya bilang kan,
setidaknya kita orang sekitar kita dulu. Iya, benar. Yang pertama, keluarga kita sampaikan bahaya narkoba itu begini, orang sekitar kita dulu. Yang kedua, yang membentengi kita ya tadi ketua, agama. Iya. Pasti agama akan mengajarkan ini bahaya-bahayanya ya kan. Iya. Pertama ya kita bisa share pertama tadi keluarga ketua. Yang kedua, agama harus kita perkuat ketua. Bro Diki, kan setelah koordinasi dengan BNN, pihak kepolisian, BNNP kita di DPD kan, dengan pihak Pemkab Bengkalis akan melakukan kerjasama apa nih? Selain tadi sudah sounding ke Ibu Kasmarni akan ini rumah rehab, apa yang akan dikejar lagi selain rumah rehab untuk Kabupaten Bengkalis? Apa aja nih? Ini kamera hadap sini nih. Semua hadap sini nih kamera nih. Silakan ngomong. Oke, ya? Iya. Nah, ini saya mau sampaikan juga nih. Iya. Ini pertanyaan yang dahsyat nih. Ini pertanyaan yang luar biasa nih. Mungkin nih mudah-mudahan belum closing. Belum. Nah, saya sudah ngajukan sih sama ibu juga. Saya sudah ngajukan anggaran gitu Iya. Perubahan. Iya. Ya, mudah-mudahan Perkopimda bisa supporting saya. Mungkin sejauh ini masih Perkopimda masih support lah. Pak Wakil Bupati kita support, semuanya Bapak Dewan kita juga support. Ibu Bupati kita juga support. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ataupun tinggal berapa bulan ini ya mudah-mudahan anggaran kita mudah-mudahan ketua ya ada. Iya. Nah nanti dengan adanya anggaran itu berarti kan betul-betul Perkopimda mau berkontribusi untuk ini ya, memperkecil ruang gerak narkoba ini. Contohnya karena kita untuk melakukan gate-gate itu kan ketua, mau penyuluhan itu tentu ada anggaran ketua. Iya. Karena saya di Bengkalis, saya terbatas itu aja sih. Karena Bengkalis ini besar ketua kan. Rentang kendali kita, luas wilayah kita lumayan bro. Waduh ketua. Ampun ketua. Dari kita Mandau ke Bengkalis, begitu sebaliknya kan, itu waktunya bukannya sedikit, biayanya juga enggak. Seberapa kuat saya ketua? Betul. Seberapa kuat saya ketua? Tapi kalau sudah ada mobil listrik nggak apa-apa lah. intermezzo kita. Maka saya bilang sejauh ini mudah-mudahan Perkopimda kita support. Saya udah ngajuin anggaran. Ya, mudah-mudahan disupport itu. Kalau boleh nanya lebih dalam nih, siap ya. Granat boleh terima dana hibah kah? Granat untuk operasionalnya boleh dari dana donatur kah? Atau dari pusat ada ngucur? Misalkan ada Granat di pusat ya kan, Ketua Diki kan, kita di sini. Itu kayak gimana nih sistemnya kita? Tidak ada ketua dari pusat ketua. Nggak ada. Ya. Makanya saya ngajukan anggaran. Ketika saya mengajukan anggaran ketua, saya siap dikoreksi karena saya ngajukan anggaran kan uang negara. Iya. Kalau kita sudah berhubungan dengan uang negara, kita harus siap di audit. Iya. Nah, makanya saya tegaskan di sini ketua, Granat tidak akan pernah main-main. Laporan per 6 bulan saya melaporkan kegiatan ke Kesbangpol. Saya terdaftar di Kesbangpol Kabupaten Bengkalis. Makanya saya tidak takut ketua. Iya. Saya nggak takut, siapapun saya hadapi untuk penyuluhan ini. Kita terdaftar, bukan ilegal. Maka saya bilang saya laporkan kegiatan. Dalam beberapa tahun ini, setahun ini saya buat kegiatan kemarin kan, ada lomba nyanyi di waktu itu tempat di kafe Piramida, tempatnya milenial gitu kan. Jadi saya monitoring terus di mana milenial kumpul. Kebetulan pada saat itu di Piramida kan. Saya laporkan, Bu, Ibu Bupati, saya mau buat ini loh Bu. Oh ya, siapa yang mau datang? Saya mau Wakil Bupati datang dengan Kadis. Disupport, buktinya apa? Mereka datang. Luar biasa. Ibu Wakil Bupati datang, Kadis Pariwisata datang, Kadis Sosial datang, Kadis Naker datang. Mereka support Perkopimda. Itu salah satu kekuatan saya, maka saya berani. Nah, itu benteng saya juga untuk mengajukan anggaran ketua. Jadi kan tidak fiktif.
namanya kan, betul. Nah, saya berkoordinasi dengan Karang Taruna, dengan ketua KNPI kita, karena kita tidak bisa terlepas kan ketua kan dengan KNPI kan. Kemarin saya terakhir bulan kemarin saya buat penyuluhan dengan teman-teman Karang Taruna bersama mahasiswa di mana desa Batin Solapan, desa apa? Roni Romayono di mana ketua? Desa Bumbung atau Kusumba apa itu? Desa Bumbung lah kalau nggak salah saya. Saya buat di situ. Buat penyuluhan di situ. Berarti kan dalam artian kita kan bersinergi nih kan? Iya. Baik dari pemudanya, Betul. KNPI, Karang Taruna, Pemkab, Forkopimda, semuanya melebur jadi satu agar narkoba tidak terus-terusan merusak generasi penerus. Nih, kalau di Republik Literasi ada tagline-nya gini, Bro Diki, dijawab syukur, tidak dijawab keterlaluan. Ini pertanyaannya agak-agak, udah ada coba mendekati nggak orang-orang yang bukan? Maksudnya dari pihak-pihak yang katakanlah pengedar mendekati Bro nih, janganlah keras-keras kali bang, janganlah kami diganggu. Ada nggak udah jumpai hal-hal seperti itu? Nggak ada ketua. Nggak ada ya? Tidak ada ketua. Karena sifatnya saya bergaul sama siapapun. Karena untuk menyadarkan orang itu ketua tidak harus kasih shock terapi, takut-takuti tidak. Karena saya merangkul ketika beliau bekas pemakai, saya bilang kan, mari kita sama-sama kita tinggalkan. Kita buka lembaran-lembaran baru, kita buka untuk menjalin yang lebih bagus lagi. Saya bilang, makanya saya bilang kan, saya nggak pernah didekati bandar, saya nggak pernah. Saya nggak pernah, walaupun kadang-kadang kita kan tahu gitu. Saya tahu kan kadang-kadang bagaimana orang yang pemakai. Bukan kita membilang kita nih sok tahu, enggak. Kita kan tahu gitu yang mana yang memakai sabu atau gelek, kita tahu gitu kan. Mas saya bilang, saya dekati, bro, sudahlah. Sudahlah. Mending kita hidup sehat aja. Hidup sehat, nyanyi-nyanyi, main band sampai subuh, bilang kan. Jadi belum pernah saya digitukan ketua. Didatangi lah seperti ketua bilang tadi. Ya, siapa juga mau berani datangi ketua Diki kan. Ini keras nih katanya. Nggak sembarangan ini katanya kan. Begini ketua kan. Kalau didatangi saya enggak. Tapi kalau mau kita kumpul-kumpul, ya kan. Kalau mau berbagi, kita welcome aja ketua. Kan? Makanya saya bilang tadi, nobody is perfect lah ketua. Bukan saya bilang diri saya bagus juga, tidak, ya kan ketua kan. Karena pasti kita bisa, manusia itu pasti ada fase-fasenya ketua. Ada masa-masa berubah, ya kan. Mungkin tidak hari ini, dia besok bisa berubah. Iya benar. Ya kan. Tidak besok, minggu depan, bulan depan. Itu aja sih buat saya ketua. Yang penting saya tidak lari dari ADART kita. Saya jalin kerjasama dengan yang baik, dengan unsur-unsur masyarakat, dengan tokoh-tokoh masyarakat juga ketua, lurah, kepala desa, RT RW. Kenapa kita tanyain hal itu ketua Diki? Supaya masyarakat melihat tayangan kita ini juga paham, oh ketua Granat ini berarti punya integritas gitu, bisa dipercaya dan amanah, agar ya penginformasian ke masyarakat bisa nyampe. Jadi kalau ketuanya goyah, bisa gampang didekati, itu kan masyarakat jadi bakal lain. Tapi makanya kita tanyain itu ke Bro Diki, berarti kan punya integritas. Sebelum kita tutup, ketua. Saya sebenarnya nggak mau ditutup ya. Mau buka aja terus nih. Karena enak, ruangannya dingin. Luar biasa. Apa yang mau disampaikan ke masyarakat? Terus tips-tips apa yang akan disampaikan ke masyarakat agar masalah ini bisa berkurang, anak-anak generasi penerus, anak-anak milenial kita bisa terselamatkan. Silakan ketua. Closing nih, belum ya, belum ketua ya. Saran, masukan. Makanya di sini sih saya berpesan, saya sebagai ketua Granat Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Bengkalis, buat masyarakat Kabupaten Bengkalis, terutama Duri, Mandau, ke pinggir Batin Solapan,
mari sama-sama kita berkontribusi. Kalau kita tidak bisa membasmi, setidaknya kita memperkecil ruang gerak peredaran narkoba. Karena musuh kita untuk saat ini, seperti yang dikatakan Pak Jokowi, musuh kita paling utama itu selain vaksin nih, narkoba. Narkoba. Setidaknya kita tidak bisa keluar ya ruang lingkup keluarga kita dulu, yang pertama. Yang kedua, kita perkuat iman kita. Kita ada bapak-bapak dari TNI, Polri, silahkan berkoordinasi, silahkan laporkan kira-kira ada yang mencurigakan. Jangan takut, jangan takut. Pasti akan dirahasiakan sama bapak-bapak polisi kita, TNI kita juga. Yang ketiga, dari Forkopimda juga saya mohon juga disupport granatnya, UPIKA juga, teman-teman media juga terima kasih. Selama ini kita sudah kerjasama yang baik. Unsur-unsur desa, RT, RW, kelurahan, terima kasih juga. Mungkin jika ada yang butuh informasi lebih lanjut, silahkan Bapak Ibu atau teman-teman, saudara-saudara semua, silahkan tanyakan ke kantor kita. Kantor kita beralamat di Jalan Stadion nomor 9. Terbuka untuk siapa saja. Tidak 24 jam gitu. Nanti terbuka untuk siapa saja. Jangan takut, jangan gentar. War on drugs. Say no to drugs. Di dalam tubuh yang bersih terdapat jiwa yang bersih. Gitu kan? Luar biasa kita. Jangan takut. Ketua, siap. Sebelum kita closing, apresiasi yang tinggi dari Granat untuk siapa nih? Sehingga Granat masih bisa berjalan on the track sampai hari ini. Maksudnya personalkah ketua? Instansi atau boleh. Instansi. Pribadi juga boleh. Karena kan Bro Diki jadi ketua Granat Kabupaten Bengkalis. Nah, sebenarnya apresiasi yang kita berikan ini sebenarnya untuk masyarakat Kabupaten Bengkalis saja, ketua. Kenapa saya berikan apresiasi untuk masyarakat Kabupaten Bengkalis? Supaya mereka lebih giat lagi untuk melawan narkoba ini. Jadi kalau kita bilang nanti saya kasih tahu apresiasi untuk Bengkalis 1, apresiasi untuk Bengkalis 2. Jadi seolah-olah ini tugas Bengkalis 1 sama Bengkalis 2. Makanya kita apresiasikan ketua untuk seluruh elemen masyarakat Kabupaten Bengkalis tanpa terkecuali. Kita apresiasikan ketua. Supaya kita sama-sama ini, karena ini PR kita semuanya. Dan PR bukan PR Granat, bukan PR ketua, bukan PR bupati, bukan PR, ini PR kita sama-sama untuk membasmi ini gitu. Ada lagi nggak? Ini mau disampaikan sebelum saya tutup nih. Ini mumpung ada ketua Granat yang mau datang ke studio Republik Literasi, ini kita merasa terhormat nih. Saya merasa terhormat juga nih datang ke studio Republik Literasi nih. Mungkin saya ucapkan terima kasih. Suatu kehormatan saya bisa diundang sama ketua saya juga, karena saya bilang tadi Bro Bambang ini ketua alumni saya juga. Kami satu SMA, satu SMP, satu SD lagi. Iya, kita dari SD, Bro. Dari SD kan? Iya, biar teman-teman tahu juga nih ketua kan. SD 2, SMP 2, SMA 2. Iya. Jadi terima kasih. Suatu kehormatan juga saya diundang di Republik Literasi. Apalagi nih yang mau dibilang ya. Bro Bambang juga suatu teman saya, mungkin tidak ada yang tidak kenal Bro Bambang lah di dunia entertain atau di dunia media. Jangan jemu Ketua Bambang. Mari kita bersinergi dengan Granat, kami terbuka. Silahkan. Maka saya tadi ketika semalam kemarin ya, berapa yang lalu Bro WA saya, berbunga-bunga hati saya ketika saya mau diundang sini. Karena ini pun wadah kita juga untuk menyampaikan ke masyarakat bahwasannya narkoba ini PR kita semua. Jadi saya ucapkan terima kasih Bro bersama teman-teman kru.
yang sudah mengundang kami malam ini. Mudah-mudahan kita sehat-sehat dan mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu. Kita bisa buat kegiatan-kegiatan, kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman media, dengan Republik Literasi juga. Sukses selalu. Amin. Di bawah kepemimpinan Bro Bambang. Mungkin itu aja, Bro. Iya. Kami mengundang Granat ini juga bersemangat dalam artian begini, Ketua Diki. Ini mungkin bisa jadi benteng untuk informasi. Kalau untuk benteng penindakan sudah ada pihak-pihak kepolisian, BNN, pihak-pihak yang punya tanggung jawab di bidang itu. Tapi untuk untuk penyuluhan, pemberi informasi ini, saya rasa tugasnya Granat dari sisi kemanusiaan itu sangat luar biasa. Siap. Karena itu hal-hal itu yang akan bisa langsung berdampak ke masyarakat. Kalau orang dengan tindakan, mereka takutnya mereka trauma atau apa. Tapi dengan pendekatan yang secara kekeluargaan, pertemanan, itu mudah-mudahan menjadi bisa menempel ke masyarakat untuk menghindari narkoba gitu. Mungkin terima kasih banyak Ketua Diki. Siap. Next time kalau ada lagi yang akan kita bincangkan, nanti kita sandingkan dengan mau dari pihak kepolisian, dari BNN. Dengan senang hati gitu. Kita akan kupas lebih dalam lagi bagaimana sebenarnya narkoba di Riau dan khususnya di Kabupaten Bengkalis. Ya. Oke, terima kasih banyak Bro ya. Thank you. Oke, sahabat Republik Literasi, mungkin pembahasan masalah narkoba dan ada narasumber kita dari Granat, Ketua Granat Kabupaten Bengkalis, Diki Hendrik, teman saya dari SD sampai SMA, dan kami hingga saat ini masih berteman, dan syukur beliau mau hadir di Republik Literasi. Kita akan ketemu di episode selanjutnya dengan narasumber yang berbeda untuk menyampaikan informasi ke masyarakat mengenai apa saja yang akan berkembang dan akan dikerjakan atau apa yang narasumber itu bisa memberikan informasi ke masyarakat. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Bro, kita pakai lagi. Siap, oke. Kita dukung juga prokes. Siap, betul.